Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 52. Semoga tetap semangat. Selamat hari Kamis. Jangan lupa tugas bidangnya juga dikerjakan. Nah, hari ini kita masuk ke pembelajaran 4 subtema 1, yaitu tentang hewan avertebrata. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di pembelajaran 1, dunia hewan itu terbagi menjadi dua. Ada hewan avertebrata dan hewan vertebrata. Hewan avertebrata itu adalah hewan yang tidak bertulang belakang, sedangkan hewan vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang. Nah, sebelumnya yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang hewan avertebrata. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak bertulang belakang, jadi dia tidak punya kerangka tulang di tubuhnya. Nah, ciri-ciri dari hewan avertebrata itu adalah susunan sarafnya itu ada di perut. Yang kedua, memiliki leng keluar. Yang ketiga, otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Jadi otaknya itu tidak dilindungi oleh rangka atau tulang. Contoh dari hewan avertebrata itu ada siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain sebagainya. Berdasarkan jenisnya, hewan avertebrata atau hewan tidak bertulang belakang ini dikelompokkan ke dalam 6 jenis. Ada hewan berpori, ada hewan berongga, ada cacing, ada hewan yang kakinya beruas-ruas, ada hewan berkulit duri, dan hewan moluska atau hewan yang lunak. Nah, yang akan kita pelajari lebih dalam itu adalah tentang hewan moluska atau lunak. Contoh dari hewan lunak itu adalah siput. Hewan moluska atau hewan lunak ini salah satu contohnya adalah siput. Nah, sebagian moluska itu punya cangkang, tapi sebagian jenis moluska yang lain juga ada yang tidak punya cangkang. Cangkang pada hewan moluska, contohnya siput itu terbentuk dari zat kapur yang mengandung kalsium. Siput itu hidupnya ada yang di darat, ada juga yang di air. Tubuh siput itu lunak, berlendir, dan bermantel. Biasanya dilindungi oleh cangkang yang mengandung zat kapur. Selain melindungi tubuh, cangkang ini juga berfungsi untuk melindungi organ yang ada di dalam perut. Dalam kelas moluska, siput termasuk ke dalam jenis gastropoda. Gastropoda adalah hewan yang bertubuh lunak, berjalan dengan perut yang disebut kaki. Kaki pada siput tersebut sebenarnya adalah otot tunggal tebal yang berfungsi sebagai alat gerak. Dalam proses berjalan, siput juga menghasilkan lendir yang cukup lengket yang membantu mereka mencengkram ketika sedang memanjat. Lendir tersebut juga berfungsi melicinkan dan melembabkan kakinya, sehingga siput bisa bergerak dan melindunginya dari benda-benda tajam. Nah, berikutnya kalau kalian ada sebuah gambar lalu kalian menceritakan gambar membuat cerita dari gambar tersebut, itulah yang dikenal dengan gambar cerita atau ilustrasi. Ilustrasi cerita itu apa sih? Ilustrasi cerita adalah ilustrasi sebagai pengiring dalam cerita pendek, cerita bersambung, ataupun tabel yang terdapat dalam majalah ataupun buku cerita. Nah, sebelumnya Ibu juga pernah menceritakan tentang komik. Komik juga termasuk gambar cerita. Apa sih itu komik? Komik adalah gambar ilustrasi yang tersusun berurutan dan terpadu menjadi sebuah cerita yang bersambung. Nah, berikutnya secara corak gambar cerita itu terbagi menjadi 4. Ada corak gambar realis, ada corak gambar karikatur, dan ada corak gambar kartun, serta ada corak gambar dekoratif. Corak gambar realis adalah gambar yang sesuai dengan aslinya, baik ukurannya, bentuknya, ataupun letaknya. Adapun gambar karikatur adalah gambar yang melebih-lebihkan dari objek aslinya. Contohnya kayak gini. Nah, berikutnya ada yang dikenal dengan kartun. Kartun adalah gambar yang menghibur dan sifatnya humoris. Contohnya itu ada kartun itu bisa berupa tokoh binatang atau tokoh manusia. Nah, yang terakhir itu corak gambar cerita itu ada gambar dekoratif. Gambar dekoratif itu adalah gambar yang disajikan dengan mengubah objek aslinya tanpa menghilangkan ciri khasnya. Misalnya kita menggambar pintu.
Yang kita tahu pintu itu bentuknya persegi panjang, tapi karena kita menggambar dekoratif, si pintunya ini kali ini kita gambar ada bunga-bunga di dalam pintunya. Jadi walaupun menggambar pintu ada bunganya, tapi ciri khas pintunya tidak hilang. Kita tahu itu pintu, walaupun kali ini pintu yang kita lihat ada bunga di dalam pintunya. Nah, itu adalah gambar dekoratif. Menggambar yang mengubah objeknya tapi tidak menghilangkan ciri khasnya. Kalian, terima kasih yang sudah menyimak videonya sampai akhir. Hari ini kalian kerjakan tugas uji pembelajaran 4 halaman 25 bagian 1 dan bagian 2. Nah, untuk bagian 2 nomor 3-nya tidak perlu kalian kerjakan. Yang punya LKS kalian boleh tulis jawabannya saja. Dikerjakan di buku tulis tematik B. Kenapa dikerjakan di buku tulis tematik B? Karena buku tulis tematik A-nya sudah dikumpulkan hari ini. Jadi kalian kerjakan di buku tulis tematik B. Tetap semangat mengerjakan tugasnya, dan jangan lupa kalian biasakan juga untuk membaca. Kalian bisa baca LKS-nya dari halaman 22 sampai halaman 23 untuk menambah lebih wawasan kalian. Jadi nggak cuma menyimak video ibu, tapi kalian juga belajar melalui membaca. Ya, terima kasih sudah menyimak videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!